Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Karena dengan kondisi yang sehat pastinya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan keadaan yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 4 ya. Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di tema 7 ya. Indahnya keragaman negeriku, masih di jilid 4C ya. Subtema 3. Ayo berlatih. Nah, kita akan membahas di pendamping pembelajaran 5 dan juga 6 ya. Jadi untuk pendamping pembelajaran 1 sampai dengan 4 sudah kita bahas di video sebelumnya ya, termasuk soal-soal atau ayo berlatih di tema 6 dan juga latihan soal subtema ya, mulai 1, 2, 3 di tema 6 dan juga tema 7. Oke, langsung saja kita ke soal yang akan kita bahas kali ini, yaitu pendamping pembelajaran 5 dan 6 ya. Jadi yang masih ketinggalan pembahasan video kami sebelumnya bisa dilihat di playlist ya, Bu Pena kelas 4. Di sini untuk pendamping pembelajaran 5 ya. Ini dimulai di halaman 153 ya, halaman 153. Kemudian untuk ayo berlatihnya ya, ayo berlatihnya ini ada di halaman 154 ya, muatan pelajaran PPKN. Ya, ini tentang menjelaskan penerapan sikap toleransi dalam keragaman. Oke, langsung saja kita mulai soal nomor 1 ya. Mengapa sikap toleransi sangat penting untuk diterapkan dalam keragaman? Jelaskan alasanmu. Oke ya, untuk soal nomor 1. Nah, di sini sudah coba saya kerjakan ya. Jadi penjelasannya untuk nomor 1 adalah agar tercipta kehidupan yang rukun, aman, damai, dan tentram, yaitu untuk soal nomor 1. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Suatu hari Dedi, Komang, dan Jonas akan mempelajari seni tari Bali. Ketika azan berkumandang, Dedi meminta izin untuk melaksanakan sholat. Komang dan Jonas pun memberikan waktu kepada Dedi untuk melaksanakan sholat. Komang juga mengecilkan volume radio. Pertanyaan yang A, menurutmu apakah sikap Komang dan Jonas sudah mencerminkan toleransi dalam keragaman? Jelaskan alasanmu. Oke. Untuk pertanyaan yang A, jawabannya adalah iya. Karena menghormati teman yang akan beribadah merupakan salah satu sikap toleransi dalam keragaman ya. Kemudian pertanyaan yang B ya. Apa manfaat yang diperoleh ya? Apa manfaat yang diperoleh dari sikap toleransi tersebut ya? Manfaat yang diperoleh dari sikap toleransi tersebut itu apa ya? Oke, jawabannya adalah ya. Manfaat yang diperoleh adalah tercipta kehidupan yang rukun, aman, damai, dan tentram. Ini adik-adik untuk yang nomor 2. Mungkin kalau terlalu cepat bisa di pause terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita ke nomor 3 ya. Ini ada satu cerita lagi ya. Saat menghadiri diskusi warga, Pak Satrio tidak menerima hasil keputusan diskusi. Pak Satrio meminta hasil keputusan dibatalkan karena hasil keputusan tersebut tidak sesuai dengan pendapatnya. Nah, pertanyaan yang A, apakah kamu setuju dengan sikap Pak Satrio? Jawabannya adalah saya tidak setuju ya, itu dengan sikap Pak Satrio tersebut. Kemudian untuk yang B, bagaimana sebaiknya sikap Pak Satrio dalam berdiskusi? Nah, sikap Pak Satrio dalam berdiskusi sebaiknya gimana ya? Sebaiknya menerima hasil keputusan bersama dan memberikan kritik dan saran dengan bahasa yang sopan ya, serta bersifat membangun ke arah yang lebih baik ya. Jadi karena itu adalah keputusan bersama, maka sebaiknya Pak Satrio menerima, dan kalau memberikan kritik dan saran harus dengan sopan ya, dan sifatnya membangun ke arah yang lebih baik. Kemudian untuk yang nomor 3C,
Bagaimana cara menerapkan sikap toleransi dalam kegiatan diskusi? Ya, cara menerapkannya adalah dengan menerima dan menghargai pendapat orang lain saat berdiskusi. Ya. Itu untuk nomor 3. Mungkin kalau terlalu cepat membacakannya bisa di pause terlebih dahulu ya adik-adik untuk disalin. Oke, selanjutnya kita ke halaman 155 ya, muatan bahasa Indonesia. Ayo berlatih di halaman 155. Bacalah teks berikut dengan seksama. Ini sedikit ya, saya bacakan ya adik-adik. Nomor 1 ya, Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Di Jalan Medan Merdeka terdapat 2 tempat ibadah yang sangat terkenal, yaitu Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Kedua tempat ibadah tersebut dibangun berdekatan. Masjid Istiqlal dibangun pada tanggal 24 Agustus 1961 dan diresmikan pada tanggal 22 Februari 1978. Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara. Pencetus pembangunan Masjid Istiqlal adalah Insinyur Soekarno, sedangkan Gereja Katedral dibangun pada tanggal 16 Januari 1899 dan selesai pada tanggal 21 April 1901. Gereja Katedral diresmikan dan diberkati oleh Edmundus Syabradus Luypen. Umat dari kedua agama tersebut hidup rukun dan berdampingan. Hal ini mencerminkan sikap persaudaraan, persatuan, dan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Yaitu yang pertama, setelah kita baca. Kemudian yang kedua, setelah membaca teks di atas, catatlah informasi penting yang ada pada teks tersebut. Buatlah sebuah peta pikiran dengan informasi penting yang sudah kamu temukan dari teks. Jadi untuk soal nomor 2, kita diminta untuk mencatat informasi penting yang ada pada teks. Oke. Untuk halaman 155 ya, bahasa Indonesia. Di sini informasi penting yang kita dapatkan adalah dibangunnya 2 tempat ibadah yang berdekatan, yaitu Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Hal ini mencerminkan sikap persaudaraan, persatuan, dan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Itu ya informasi penting dari paragraf tersebut. Kemudian untuk nomor 3, buatlah sebuah peta pikiran dengan informasi penting yang sudah kamu temukan dari teks. Oke. Peta pikirannya seperti ini ya adik-adik ya. Jadi judulnya tadi adalah Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral ya. Ini ada 2. Yang pertama adalah sejarah pembangunan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Yang kedua adalah tujuan dan manfaat dibangunnya Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Ini adik-adik mungkin bisa di pause terlebih dahulu ya untuk peta pikirannya. Kemudian untuk yang nomor 2 juga mungkin kalau terlalu cepat bisa di pause untuk disalin ya adik-adik. Oke, selanjutnya kita ke pendamping pembelajaran 6 ya. Ini ayo berlatihnya ada di halaman 157 ya, muatan SPDP. Nomor 1, tuliskan bahan-bahan alam yang dapat dibuat karya mozaik ya. Bahan alam yang ditanyakan ya, yang untuk membuat karya mozaik di sini sudah saya tuliskan ada beberapa ya. Jadi yang pertama ada daun kering, kemudian ada cangkang telur, ada ranting kering berukuran kecil ya. Ingat bahan alam ini tadi saya tambahkan ternyata itu bukan bahan alam ya. Jadi ingat ada katanya bahan alam. Ini tadi adalah kertas yang dipotong kecil-kecil, itu bukan bahan alam ya ini. Kemudian nomor 2, bagaimana langkah membuat karya aplikasi ya. Pertanyaannya tidak saya shoot ya adik-adik, langsung aja kita ke nomor 2. Jadi langkah-langkah membuat karya aplikasi di sini saya tuliskan ada 3 langkah. Yang pertama, tentukan terlebih dahulu karya seni apa yang akan dibuat dari bahan kain. Kemudian yang kedua, carilah bahan yang sesuai dengan karya seni yang akan dibuat. Yang ketiga, potong bahan dan tempelkan sehingga membentuk karya seni yang telah dirancang sebelumnya. Itu ya adik-adik untuk soal nomor 2. Lanjut ke soal nomor 3 di sini. Jelaskan perbedaan antara kreasi mozaik dan aplikasi. Ya, perbedaan antara kreasi mozaik dan aplikasi. Nah, jadi untuk karya seni aplikasi merupakan 3 dimensi, sedangkan mozaik adalah karya seni 2 dimensi. Kemudian yang kedua,
Karya seni aplikasi dengan menempel aksesoris ke permukaan benda. Sedang untuk mozaik itu dilakukan dengan menempelkan potongan benda ke dalam pola yang telah dibuat di kertas. Itu ya adik-adik untuk soal nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4. Di sini ada gambar sebuah hasil karya, yaitu karya mozaik ya, ini dari bahan alam tentunya. Kemudian pertanyaannya, ini ada gambarnya kupu-kupu ya Dedek. Bahan apa saja yang digunakan pada kreasi tersebut? Kemudian yang B, menurutmu bagaimana langkah membuat kreasi tersebut? Oke, dari yang A dulu ya, bahan apa yang digunakan pada kreasi tersebut? Ya, bahannya adalah dari aneka biji-bijian, kemudian ada kertas karton ya, yang dibuat untuk membuat polanya, dan perekat tentunya. Ya, perekat ya untuk menempelkan biji-bijian tersebut. Kemudian untuk pertanyaan yang B tadi, menurutmu bagaimana langkah membuat kreasi tersebut? Nah, langkah-langkah untuk membuat kreasi mozaik tersebut adalah gambar pola pada kertas menggunakan pensil, kemudian tempel biji-bijian sesuai pola, dan yang terakhir adalah keringkan karya tersebut di tempat terbuka ya, supaya lebih merekat lagi ya kalau sudah kering. Itu ya adik-adik untuk halaman 157 muatan pelajaran SPDP. Kemudian masih di halaman 157 ayo berlatih, ini ada teks R.A. Kartini. Ini berarti muatan bahasa Indonesia ya. Kita diminta untuk menuliskan gagasan pokok pada sebuah paragraf. Nah, di sini saya bacakan ya adik-adik. R.A. Kartini. Ibu Kartini dilahirkan tanggal 21 April 1879 di Jepara dengan nama Raden Ajeng Kartini. Setelah menikah dengan KRM Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat, namanya menjadi Raden Ayu Kartini. Sebagai seorang putri bangsawan dan anak seorang bupati, Ibu Kartini diperbolehkan bersekolah. Ibu Kartini bersekolah sampai usia 12 tahun. Di sekolah ini, Kartini kecil belajar bahasa Belanda. Setelah itu, seperti anak-anak perempuan lainnya, Ibu Kartini harus tinggal di rumah sampai masa menikah tiba. Untuk menghilangkan kesedihannya, dia mengumpulkan berbagai ilmu pengetahuan untuk dibaca. Ibu Kartini tidak berhenti belajar walaupun tidak diperbolehkan sekolah lagi. Dengan bahasa Belanda yang dikuasainya, Ibu Kartini membaca banyak buku. Dia juga mengirimkan surat kepada teman-temannya di Belanda. Dari surat-suratnya itu dapat menggambarkan bahwa Kartini suka membaca dan menulis. Ibu Kartini mendapatkan dukungan dari suaminya untuk terus membagi pengetahuannya dengan teman-temannya. Ia mengajarkan teman-teman dan perempuan lainnya membaca dan menulis. Menurut Ibu Kartini, dengan kemampuan membaca dan menulis, perempuan juga bisa memiliki kesempatan seperti laki-laki. Ibu Kartini mengembuskan napas terakhirnya pada usia 25 tahun. Setelah itu, Kartini wafat. Surat-surat yang ia tulis dikumpulkan dan dijadikan buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Buku ini telah dicetak berulang kali. Pemikirannya untuk memajukan perempuan Indonesia membuat anak-anak perempuan Indonesia dapat bersekolah dan mendapatkan pendidikan yang sama seperti anak laki-laki. Kartini merupakan salah satu tokoh yang terkenal di Indonesia dan juga Belanda. Bahkan, nama beliau dijadikan sebagai nama jalan di beberapa kota di Belanda, seperti di kota Utrecht, Venlo, Amsterdam, dan Haarlem. Sumber Mirnawati 2012 dalam buku Kumpulan Pahlawan Indonesia Terlengkap. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, tuliskan kalimat utama dari setiap paragraf pada teks tersebut ya. Di sini tadi ada 4 buah paragraf ya. Di sini sudah coba saya tuliskan untuk kalimat utama dari masing-masing paragraf. Jadi kalau kalimat utama itu kalimat utuh ya, tidak ada yang dipotong satu kata pun. Nah, untuk paragraf pertama, kalimat utamanya adalah Ibu Kartini dilahirkan pada tanggal 21 April 1879 di Jepara dengan nama Raden Ajeng Kartini. Untuk paragraf kedua, Ibu Kartini tidak berhenti belajar walaupun tidak diperbolehkan sekolah lagi. Paragraf ketiga, Ibu Kartini mendapatkan dukungan dari suaminya untuk terus membagi pengetahuannya dengan teman-temannya. Dan paragraf keempat, Ibu Kartini mengembuskan napas terakhirnya pada usia
25 tahun ya. Itu kalimat utama dari 4 buah paragraf ya, paragraf 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua ya, tuliskan gagasan pokok setiap paragraf. Lah, gagasan pokoknya itu beda ya dengan kalimat utama. Bisa dari kalimat utama tapi dipersingkat atau mungkin diambil dari keseluruhan paragraf. Intinya untuk gagasan pokok itu adalah yang mewakili atau kalimat yang mewakili dari paragraf tersebut. Nah, ini ya untuk paragraf pertama, gagasan pokoknya adalah Ibu Kartini lahir 21 April 1879, anak seorang bupati di Jepara. Kemudian paragraf kedua, Ibu Kartini suka membaca dan menulis. Untuk paragraf ketiga, Ibu Kartini terus membagi pengetahuan kepada teman-temannya. Dan paragraf keempat adalah kenangan Ibu Kartini. Itu gagasan pokoknya adik-adik. Itu adalah jawaban dari saya, dan saya tentunya berusaha untuk memberikan yang terbaik ya buat adik-adik semua, termasuk kalimat utama dan juga gagasan pokok. Tapi kalau mungkin ada jawaban yang lain ya, karena untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia itu jawabannya adalah tidak pasti ya, seperti matematika, mungkin bisa juga adik-adik berpendapat yang lain ya. Oke, mungkin untuk ayo berlatih di pendamping pembelajaran 5 dan juga 6 sudah kita bahas ya adik-adik. Nanti kita akan lanjutkan untuk pembahasan soal-soal berikutnya, tetap di channel YouTube Rivanista. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan ataupun saran bisa dituliskan di kolom komentar ya. Dan yang masih ketinggalan video kami sebelumnya bisa disimak di playlist Bupena kelas 4. Jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap kegiatan yang kita lakukan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.